Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Tujuan Pendidikan dari Sudut Pandang Filosofis dan Teoritis. Yang pertama, kita tahu bahwa pendidikan pada masanya hanya terbatas pada sejumlah orang khusus, swasta, tradisional, formal, dan sarananya adalah buku-buku pengetahuan yang berasal dari filsafat Yunani dan Latin. Herbert Spencer menjelaskan pendapatnya tentang kehidupan yang sempurna bahwa kehidupan mempunyai 5 fungsi yang dilakukan pendidikan untuk mempersiapkan seseorang dengan 5 jenis ilmu, yaitu pengetahuan yang diperlukan untuk memelihara kehidupan individu dan kesehatannya. Yang kedua, pengetahuan yang diperlukan untuk mencari nafkah dan membuat individu mampu secara ekonomi. Yang ketiga, pengetahuan yang diperlukan untuk membesarkan keluarga. Yang keempat, pengetahuan yang diperlukan untuk warga negara yang baik karena seseorang individu adalah anggota kelompok yang memiliki hak dan kewajiban terhadap mereka. Dan yang kelima, pengetahuan yang memungkinkan penggunaan waktu luang yang bermanfaat. Oleh karena itu, ia melihat bahwa pendidikan itu sendiri adalah bagian dari kehidupan dan tidak lain dari kehidupan. Setiap tahap perkembangan dan pengasuhan anak adalah bagian dari hidupnya. Jadi, maksud dan tujuan pendidikan bukanlah suatu di luarnya, melainkan di dalamnya. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu anak dibesarkan dengan pekerjaan dan pengalaman, mengembangkan bakat, kecenderungan, kemampuannya, dan mendorong aktivitasnya. Dia di dalam hidup dan hidup. Berdasarkan hal ini, pendidikan baginya adalah kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, ia menyerukan perlunya menjadikan sekolah sebagai bagian dari kehidupan. Artinya, anak melakukan di dalamnya apa yang dilakukan jika dia berada di luarnya. Roscoe, orang Prancis, dan Dewey Amerika sebelumnya mengatakan bahwa pendidikan harus bergantung pada kekuatan dan kecenderungan alami anak, dan tidak didikte kepadanya oleh pemerintah. Anak memiliki naluri kecenderungan yang mendorongnya untuk melakukan banyak hal yang berada pada tahap yang berbeda, dan sekolah sedang menuju ke arah yang bertentangan dengan sifat anak. Mereka mengambil pengetahuan yang dikumpulkan dari warisan generasi sebelumnya, pengetahuan yang tidak terkait dengan perkembangan anak, dan memaksanya untuk memperolehnya dan mengarahkannya untuk mengungkapkan apa yang cenderung ditemukan dan diketahui. John Dewey, sekolah harus mewakili kehidupan saat ini sebagai kehidupan nyata dan vital bagi anak, seperti yang dijalani di rumah, di lingkungan sekitar, atau di tempat bermain. Menjadi jelas bagi kami setelah menyajikan tujuan filosofis pendidikan ini bahwa pemikir reformasi muncul di setiap era yang tidak puas dengan tujuan praktis di zaman mereka. Mereka mencoba mengubahnya dan mereka menyatakan pendapat mereka. Di antara para pemikir reformasi tersebut adalah mereka yang berhasil mempengaruhi kecenderungan dan tujuan pendidikan pada masanya. Dan di antara mereka ada yang berpendapat tidak melampaui ramah filsafat. Sejak Pestalozzi, pendidikan telah mengambil arah terapan dan pemikir menjadi pendidik dengan sengaja menerapkan teori dan pendapatnya. Pendidikan di Amerika telah menemukan bidang yang luas untuk eksperimen. Banyak sekolah pendidikan didirikan, yang terpenting adalah sekolah John Dewey. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan presentasi di atas. Dari semua pandangan di atas tentang pendidikan dan tujuannya dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses perubahan atau adaptasi pertumbuhan yang berkesinambungan dalam diri individu dan selalu berupaya ditemukan keseimbangan antara dirinya dengan lingkungannya tempat dia tinggal. Itu jika individu mengubah posisinya dalam masyarakat pada setiap saat di dalam hidupnya. Dari sini kita memahami dari apa dari
apa yang dikatakan bahwa pendidikan yaitu memiliki dua fungsi atau dua tujuan, yaitu fungsi sosial dan fungsi individual. Di sini kita bisa memaparkan bahwa individualitas adalah membantu individu untuk tumbuh secara sehat dan lengkap sesuai dengan kekuatan alamnya. Sedangkan sosial adalah membuat pertumbuhan itu sedemikian rupa sehingga membuat individu menjadi anggota masyarakat yang baik di mana ia tinggal. John Dewey mengatakan bahwa proses pendidikan memiliki dua sisi yang logis dan sosiologis dan tidak dapat disubordinasikan dengan yang lain atau diabaikan tanpa hasil jahat yang mengikuti. Dan setelah kami hadirkan untuk keperluan pendidikan filsafat di era yang berbeda sejak para filosof Yunani mengacu pada para filosof abad ke-20. Sekarang mari kita hadirkan kepada pembaca bahwa sebuah studi tentang beberapa tujuan pendidikan. Beberapa pendidik menganalisinya sehingga jalannya jelas bagi kita. Menurut Bert dan Butter, tujuan fakta bahwa pendidikan memungkinkan individu untuk mencari nafkah dan mungkin tujuan sekelompok besar orang tua adalah mencari nafkah dan menyekolahkan anaknya ke sekolah untuk diberi ilmu agar mereka bisa mencari nafkah dan bekerja dalam pekerjaan yang menguntungkan bagi mereka. Walaupun yang membedakan tujuan ini tampak terbatas dan jelas, namun itu murni materi dan efeknya besar dalam mengalihkan perhatian manusia dari aspek disiplin dan aspek pendidikan mental. Mereka yang menganjurkan tujuan ini tidak mengarahkan perhatian kecuali pada ilmu-ilmu yang berdampak langsung pada kehidupan material yang praktis. Mereka tertarik pada industri dan teknik praktis yang menurut mereka lebih baik daripada sejarah, hak-hak nasional, sastra, dan sebagainya. Tetapi jika pendidikan menjadikannya tujuan terpenting untuk mencari nafkah, itu menyebabkan kejahatan besar bagi individu dan bangsa. Itu karena mencari nafkah bukanlah segalanya dalam hidup. Kita tidak tahu bagaimana nasib anak dan masa depannya dalam hidup sampai kita mempersiapkan diri, prinsip dan cara khusus dan mengabaikan pendidikan pikirannya sepenuhnya. Dan karena mencapai tujuan ini hanya menghasilkan segala cara, namun ada aspek dalam kehidupan yang harus dijaga dan pendidikan harus memperhatikan, dan itu adalah waktu luang dan cara menghabiskannya. Ini tidak kalah menarik dari jam kerja. Waktu senggang adalah cara atau bidang yang bagus untuk pendidikan kedisiplinan dan untuk pembentukan individu dalam bentuk yang berguna dan untuk membekalinya dengan apa yang tidak dapat ketahui dalam kehidupan belajarnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.